Dan jangan berkecil hati kalau ada feedback yang rasanya pedes, yang mungkin membuli dan untuk ini, itu jangan kecil hati. Prinsipnya itu adalah lakukan dulu, lihat untuk ini feedback itu nanti akan kita timbang. Salut ya untuk ini, artinya teman-teman itu berani untuk melakukan karya. Yang penting itu dulu. Nah kemudian menjadi bagus atau tidak itu nanti jam terbang. Jadi kadang-kadang kita gini mas ya, bikin batasan yang sebenarnya tidak perlu dibatasin. Esensinya kalau saya dalam berbonsai, hasil akhirnya indah. Hai, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya sedang berkunjung ke kediamannya Pak Gunardi, lokasi di Depok. Dan kebetulan di sini juga saya pengen sharing-sharing tentang bonsai mini, gimana tanggapan beliau, dan pengen belajar dan edukasi dari beliau. Dan langsung saja ini dengan Pak Gunardi. Nah ini, oke. Jadi di sini mungkin saya juga mohon bimbingannya ini Pak, untuk sedikit edukasi buat saya dan teman-teman di komunitas tanaman hias mini, terutama bonsai mininya. Jadi mungkin seperti contoh-contoh hasil karya teman-teman yang sudah saya tunjukkan tadi, mungkin ada sedikit masukan dari Bapak, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Yudi yang untuk ininya. Jadi setelah tadi ngobrol ya, kita menontonnya, saya menanggapi atau memberikan respon yang saya kira positif ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa salah satu mau mensosialisasikan, memperkenalkan lebih luas ya. Sebetulnya bonsai mini itu juga sebenarnya sudah dikenal gitu. Cuman kita di Indonesia ini memang peminatnya kan masih terbatas sedikit, dan kita dengan selama ini juga belum melakukan sosialisasi yang lebih intens ya. Apalagi sekarang Anda ingin membuat satu event ya, semacam eksibisi ya, yang untuk ininya itu saya kira sangat positif, karena itu juga memberikan alternatif ini ya, bahwa memang harus diakui bonsai di dalam perbonsaian di Indonesia, bonsai kecil itu relatif tidak kurang mendapatkan perhatian. Sementara terus terang kita juga mengetahui bonsai-bonsai yang ukurannya relatif besar artinya membutuhkan proses pembuatan yang relatif lama, dan karena waktu proses pembuatan yang relatif lama, dan itu nanti akhirnya menjadi harga juga menjadi tinggi ya. Saya tidak mengatakan mahal ya, karena mahal dan murah itu relatif, tapi tinggi karena memang si pembuat bonsai pun itu harus membayar dengan waktu, dengan ya berbagai macam hal ya. Nah sementara yang Anda sampaikan tadi, ini satu alternatif di mana tanaman-tanaman hias kecil ini yang dibentuk menjadi bonsai ya, untuk ininya membutuhkan waktu relatif lebih pendek dibandingkan dengan bonsai-bonsai yang lain. Itu saya kira masuk akal ya untuk ininya, dan nantinya karena kalau itu menjadi satu komoditas yang untuk ininya itu mempunyai harga yang relatif barangkali cukup lumayan terjangkau untuk semua kalangan ya. Untuk ini kalau beli bonsai yang jadi yang benar ya, dalam tanda petik tadi ya, di atas mame ya, semol ke atas itu harus merogoh kocek cukup dalam. Nah mungkin itu ya bisa terjadi ya, itu sepertiga dari gaji harus keluar. Gitu. Sementara kalau ini mungkin bisa jadi dengan ya agak nahan merokok 3 hari pun mungkin sudah bisa kita beli. Nah itu saya kira satu peluang yang harus untuk ini, untuk nanti
bisa memasyarakatkan bonsai itu lebih luas Ya. dengan semua berbagai kalangan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya memang bonsai itu harus diakui itu menjadi apa, hobi kolektor elit. Iya. Kalau yang menjadi kolektor memang harus emang elit karena memang harus ngerokok kocek dan untukinnya. Tapi kalau produsennya banyak. Iya. Nah itu ya yang untuk ininya. Nah kemudian tadi Mas Yudi kan ini kan beberapa ini contoh ya, ini karya dari teman-teman ya, Iya, yang sudah untuk ini. Saya kira ini apa satu usaha yang perlu mendapatkan apresiasi ya. Walaupun mungkin sekarang mungkin katakanlah kalau kemampuan kita ini masih katakanlah mungkin dinilai masih 6 gitu ya. Nggak persoalan, kita persoalan. Tapi kemudian nanti ketika Anda sudah mensosialisasikan, kemudian ada eksebisi, pasti akan mendapatkan feedback dari masyarakat. Dan jangan berkecil hati kalau ada feedback yang rasanya pedes, yang mungkin membuli dan untuk ini, itu jangan kecil hati. Prinsipnya itu adalah lakukan dulu, ya untuk ini feedback itu nanti akan kita timbang, ya. Dan saya yakin feedback positif akan banyak. Itu yang untuk ininya. Karena untuk ininya, ya persoalan kadangkala orang menilai segala sesuatu negatif atau itu karena mungkin persoalan pengetahuan yang belum memadai. Ya, jadi saya bisa mengatakan, oh ini bagus, ini jelek karena mungkin saya sudah mempunyai pembanding yang cukup banyak. Kalau pembanding saya sedikit, nah ini objektivitasnya menjadi ya agak dipertanyakan. Nah itu, tapi prinsipnya itu. Nah ini karena saya diminta untuk ini sebenarnya bukan menilai, tapi saya membuat artinya pandangan ya, yang untuk ininya ini beberapa ini ada ini yang ada yang menarik ini, ya. Ini dari berapa nih? 5. Ini gambar 3 ini, yang 3 ini orang bisa dengan cepat mengatakan bahwa ini ya ini menyerupai bonsai, karena menampilkan ini semacam pohon yang utuh, ya kan? Sementara ini dan ini orang mungkin masih bertanya-tanya, ini masuk klasifikasi bonsai enggak sih? Kan gitu ya, yang ada untuk ininya. Nah, dalam konsep bonsai katakanlah kalau umpamanya kita buka deh ya literatur ya, artinya tentang momennya yang ini bisa jadi mendekati style Gunjin, ya. Jadi Gunjin itu kalau dalam itu literatif. Ya ini konsep dari sebetulnya adalah sastrawan ya, sastrawan Cina yang dia itu membuat desain bonsai itu seperti dia membuat kaligrafi, huruf kanji. Nah hanya mungkin ini kalau untuk mendekati ke Gunjin ini detailingnya yang masih belum menentu ini. Tetapi ini si pembuat ini yang untuk ini saya yakin ini mempunyai satu konsepsi, pengen membuat sesuatu mendekati arahnya dipengaruhi oleh Gunjin style ya. Ya untuk ininya. Nah ini persepsi saya ya, yang untuk ini. Sementara ini lebih menarik lagi gitu ya. Ini sepintas bisa ini apaan ini? Ini kayu beruntuk ininya cuman daun dan untuk ininya. Nah ini kalau kita buka di literatur dan untuk ini sebetulnya ini adalah konsep transformasi. Ya, konsep transformasi itu artinya tadinya ada pohon yang utuh besar dan kemudian karena sesuatu hal ada batangnya yang mati dan untuk tapi dia batang itu nggak lapuk, nggak hilang dan untuk ininya ya. Nah seperti ini putih-putih ini kan sebenarnya batang mati nih ya. Ya untuk ini justru ini tidak dihilangkan tapi diekspos. Nah itu memperlihatkan ini sebenarnya konsep transformasi, perubahan. Nah persoalan bahwa ini daunnya ini masih beruntuk ininya mungkin ini memang karena waktu ininya ini belum mencapai satu
proporsi komposisi yang tuntas ya. Tapi ini adalah konsepsinya, ini adalah konsepsi bonsai transformasi. Itu yang edukasi itu yang memang mungkin masih kurang banget saya sendiri, dan mungkin dari teman-teman PHM ataupun dari teman-teman di channel Yudi Animasi sangat kurang mungkin edukasi seperti gaya bonsai transformasi itu. Ya, jadi kalau saya juga berpesan kepada untuk ininya, kalau kita mendesain sesuatu ya, bonsai, jangan menentukan gaya, tapi lihat potensi dari si tanaman, si bahan bentuknya, kira-kira style mana yang enak, dan tidak perlu didefinisikan. Ini gaya itu. Nah, ini pandangan saya. Karena kalau kita sudah mendefinisikan harus gaya ini, nanti kita ini sudah terikat kreativitas kita. Iya. Betul. Nah, sementara material saya, waduh enaknya satu saat, wah ini harus katakanlah cascade. Saya potong lagi. Seperti contoh yang di atas ini mungkin cascade, tapi kan akarnya mungkin ini ke expose akar. Ini juga ya, ini salah satu contoh ya bentuk ininya ya. Memang ketika bentuk ininya, ini konsepnya adalah memang root expose, tapi dia stylingnya adalah cascade. Nah kemudian mungkin kalau kita mengkaji ya, artinya ini mohon maaf ya kalau saya mungkin artinya mengevaluasi ini ya. Nah ini konsepnya ini antara justru expose-nya yang bentuk ini menjadi agak sedikit terganggu dengan dominasi yang ada di atas ini. Seandainya ini yang di atas ini mamanya hilang, terus kemudian ini yang ada di bawah, yang ini mungkin expose akarnya akan menjadi lebih fokus dominan. Nah ini itu artinya penilaian saya pribadi ya yang untuk ini, dan saya pribadi pun juga tentunya berdasarkan satu pengalaman konsep-konsep yang saya pelajari ya untuk ini artinya yang demi, tapi ini saya selalu salut ya untuk ini, artinya teman-teman itu berani untuk melakukan karya, yang penting itu dulu. Nah kemudian menjadi bagus atau tidak itu nanti jam terbang. Dan juga satu yang perlu ya Mas Yudi dan teman-teman semuanya, itu apa, jangan segan-segan untuk bertanya, dan kalau ada jawaban dari pertanyaan itu yang mungkin di luar ekspektasi kita, yang mungkin tadi kita mengharapkan untuk dukungan tapi mendapatkan kritik, itu jangan kecil hati. Ini nah itu yang banyak kan kadang-kadang itu ketika kita bertanya pada satu karya itu pengennya itu yang jawab itu dukung pasti karya kita gitu loh. Itu kebanyakan begitu. Nah kalau kita mempunyai sikap yang begitu, kita gak akan pernah maju. Ya kira-kira itu ya. Lanjut apa lagi Mas? Ada satu lagi seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutin yang gambar lain. Nah ini mungkin seperti ini. Ini artinya ini sebetulnya kan perpaduan antara elemen pohon dengan elemen batu ya, yang bentuknya. Saya kira dalam perbonsaian yang bentuk ini adalah sesuatu yang ada ya bentuk ininya. Jadi karena bonsai tadi kan saya menurut bahwa kita bisa ambil definisi juga bahwa itu adalah sebenarnya cuplikan panorama di alam yang kita pindahkan dalam pohon ya, meniru panorama di pohon-pohon besar ya. Jadi ada di alam memang terjadi kita ketemu pohon yang kejepit dengan batu, yang tumbuh di sela-sela batu, yang tumbuh di samping batu, yang itu adalah fenomena yang ada di alam. Nah kemudian kita memindahkan, meniru ke dalam pohon. Nah yang perlu menjadi perhatian, yang menuruni segala sesuatunya itu tentunya adalah kembali prinsip-prinsip estetika. Bagaimana kita memilih batu yang sesuai dengan pohon dan jadi itu yang penting ya, yang untuk ininya seberapa besar batu itu terhadap pohon yang untuk ininya. Nah itu hal-hal yang penting karena bisa jadi batunya gede kali
pohonnya kecil karena konsepnya memang adalah dia akan menggambarkan tebing yang utuh, ada pohon yang utuh. Tapi bisa jadi batunya hanya kecil karena yang ingin ditonjolkan adalah pohonnya yang dan utuh. Nah itu semuanya tuh harus mempunyai satu alasan konseptual. Ya. Mungkin, itu yang mungkin dengan elemen batu ya. Nah seperti ini mungkin kebanyakan seperti dari kayu ya. Ya, ini kayu. Ini ya. Kalau ini kan kayu yang terpisah ya, terpisah dari pohonnya. Yang ini itu sebenarnya esensinya juga sama dengan batu tadi, cuman elemennya yang dipakai adalah kayu. Ya, dan ini kemudian juga ada konsep bonsai tanuki ya, yang dimasukin bonsai itu di sela-sela batunya. Jadi itu esensinya gitu. Sementara kalau ini mungkin agak berbeda, ya. Kalau ini kan ini kebetulan junipers ya, yang untuk ini mati kan yang di atasnya. Nah kalau ini adalah sebetulnya seperti yang tadi, yang tadi apa? Yang konsep transformasi tadi ya. Iya, yang untuk ininya. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Nah, kalau ini ini kebetulan ini. Nah, ini kalau kita menangani dengan ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Ya. Apalagi kalau ini kan masih menuntut ininya ya, apalagi kalau sudah mengenal apa lebih bisa menuntutnya ini di ukir dengan menuntutnya menjadi komposisi yang bisa lebih menarik ya. Tapi secara konsepsi ini adalah konsep transformasi. Mungkin sama seperti tadi, kalau misalnya saya ada pertanyaan mungkin hampir sama seperti ini ya, tapi kadang yang digit biasanya katanya saya banyak dengar juga harus di atas ataupun pohonnya harus di bawah yang tumbuh itu, atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya ketika itu enggak. Saya terus terang saya belum pernah mendapatkan satu mungkin ya keterbatasan saya ya literatur yang. Tetapi kalau kita saya menuntutnya esensinya tadi saya kembalikan kepada konsep saya kebetulan style berbonsai saya lebih pada manual ya, yang maksudnya jadi tidak mengenal ya bahwa juga tidak sedikit katakanlah momennya desainnya timuran jinnya lebih tinggi dominan ya, sementara dan ini tidak mesti harus ke bawah, tergantung adalah komposisi yang kita ambil gitu ya. Jadi kalau untuk ininya tadi yang untuk ininya ini naik kenapa sebenarnya nanti harus ke bawah gitu. Ini sebenarnya lebih banyak pertimbangan komposisi. Kalau ini maunya tembus ke sini juga nggak ada persoalan kok. Nggak ada persoalan, ini ada apa? Diteruskan terus kemudian nanti ditinggi dari atas. Iya, nggak ada persoalan. Menjadi persoalannya ketika ini tingginya melebihi dari ukuran yang Anda tentukan itu. Nah, itu udah lewat desain. Iya, tapi persoalan desain nggak ada masalah. Ini yang tumbuhnya lebih tinggi daripada yang di jinnya kan? Iya. Itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita gini mas ya, bikin batasan yang sebenarnya tidak perlu dibatasin. Esensinya kalau saya dalam berbonsai, hasil akhirnya indah. Saya terus terang kalau berbonsai itu saya agak membebaskan diri dari pakem ini harus itu gitu. Saya termasuk yang demikian ya. Tapi pendapat saya ini belum tidak mesti semuanya sepakat. Itu hal yang biasa. Nah, saya tetap memegang saya ya itulah saya, style saya dan desain saya itu banyak followernya juga. Gitu. Jadi gak apa-apa. Ya semakin banyak variasi ini akhirnya menjadi pelangi makin indah.
kenapa kita harus membentuknya? Kalau nggak gini itu bukan bonsainya. Artinya bahan yang bentuk ininya untuk di develop dan untuk ininya saya lebih menyarankan untuk cari yang daun-daun yang bisa kecil ya. Salah satu yang paling top itu Premna ya, sancang itu Masya Allah itu ini sekali dari segede telapak tangan bisa untuk ininya. Waru ya, cuman waru itu juga butuh ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan sancang ya. Nah, kemudian 1000 bintang yang untuk ininya. Nah mungkin saya kira teman-teman yang bermain dengan yang kecil-kecil gini ya, Juniperus itu juga bisa ya. Cendrawasih yang untuk ininya. Ya pokoknya carilah yang untuk ininya daun-daun itu sehingga proporsinya enak dan juga salah satunya tentunya yang teman-teman lebih ngerti daripada saya itu adalah kalau di media yang terbatas itu lebih jadi dia nggak gampang stres. Nah, itu teman-teman lebih ngerti itu ya. Nah, itu aja yang kira-kira mungkin masukan dari saya ya. Oke Pak, makasih nih untuk edukasinya dan masukannya untuk karya teman-teman di Tanaman Hias Mini ataupun dari teman-teman di channel Yudi Animasi. Ya. Makasih juga nih atas waktunya. Mungkin emang saya sendiri, saya pribadi dan mungkin sebagian teman-teman di THM dan teman-teman saya lah gitu kan di komunitas saya emang masih butuh banyak edukasi juga sebenarnya. Kalau saya pribadi sih memang butuh banyak edukasi untuk di bonsai ini. Ya, jadi gini Mas ya, saya kebetulan juga punya komunitas ya. Saya kan dari komunitas seniman bonsai Indonesia, KOSBI, yang kemudian markas besarnya itu di Margonda ya. Yang untuk ininya kita biasanya tuh kalau di Sabtu kita itu kumpul ya dengan beberapa kawan ya. Salah satu komunitas itu kan Pak Robert ya, yang menjadi kita setiap hari Sabtu lah gitu. Nah itu kita bisa diskusi panjang lebar lah tentang perbonsaian ya. Dan itu saya kira kita bisa untuk membuka cakrawala kita. Belum tentu kita mesti sepakat terhadap bentuknya, itu hal yang biasa. Tapi kita di sini akan bisa sharing bentuk ininya ya. Jadi kita bisa, pengalaman saya tuh kalau diskusi dengan teman-teman itu juga tidak mesti harus sepakat untuk sepakat, bisa juga sepakat untuk tidak sepakat, itu hal yang biasa. Tapi kita selalu saling support dan saling menghargai karya. Itu karya yang beruntung ininya. Itu selama ini juga kan kayak teman-teman saya ataupun penonton saya juga sering ngomong ke saya, emang untuk bonsai mini ini mereka sulit mencari untuk edukasinya gitu kan. Akhirnya mereka nonton di YouTube ataupun lihat di internet ke luar negeri semua, karena di luar negeri yang ada seperti itu. Nah, jadi edukasi yang untuk bonsai mini inilah yang masih kurang banget. Sebetulnya kan artinya kita memang karena peminatnya yang belum ya begininya. Filosofinya sama. Sebetulnya kan bonsai apapun Anda mendesain apalah yang untuk tentang seni musik segala macam, ya kan? Ini kan karena Anda mengatakan ini seni bonsai. Ya ketika kita bicara seni, pasti kan kita terikat pada kaidah-kaidahan estetika. Nah sejauh bahwa itu kita bisa mendefinisikan, kita implementasikan, ada analogi. Cuman kalau bonsai mini dan untuk ininya edukasi yang lebih untuk ini, lu ngerawat dengan media yang terbatas, kemudian barang-barang yang kecil. Nah ini kemudian kita harus menjadi detailnya harus menjadi sesuatu yang, tapi prinsipnya bahwa ada garis di situ. Ya kalau estetika kan yang dibentuk ini visualnya kan dari garis yang dibentuk dari batang, dari akar, dari tabang, dan itu komposisi garis. Kemudian
ada ruangan, ada komposisi tekstur, esensinya tetap ada sama. Cuman yang menjadi persoalannya itu ini karena ini barang kecil. Nah ini gitu. Tapi sebetulnya kaidah-kaidahnya saya kira sama. Teknisnya nanti yang menjadi berbeda karena ini kecil, media yang terbatas. Oke, ya. Mungkin buat teman-teman, jadi cukup sekian mungkin masukan dan edukasi dari Pak Gunardi. Jadi terus berkarya, jangan takut ataupun ya dengan bahan seadanya nggak masalah, karena itu kan untuk prosesnya nanti akan menentukan. Jadi jangan malu, jangan takut dibully, ya tetap berkarya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.